Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit ke sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masih cenderung tertahan di sepanjang semester 1 2026. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di sepanjang semester 1 tahun 2026 ini mencapai 1.519,1 triliun rupiah. Angka tersebut hanya tumbuh 1% secara tahunan. Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit ke sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masih cenderung tertahan di sepanjang semester 1 2026. Di mana pada periode tersebut Bank Indonesia mencatat kredit UMKM hanya tumbuh 1% secara tahunan menjadi 1.519,1 triliun rupiah. Angka pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah pertumbuhan total kredit perbankan yang sebesar 12,6% secara tahunan di akhir semester 1 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediani Rai menilai, lambannya penyaluran kredit UMKM terlepas dari dinamika ekonomi yang masih menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Menurut Dian, kondisi tersebut berdampak terhadap omset dan perputaran kas pelaku UMKM. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut, pertumbuhan kredit UMKM memang saat ini lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Akan tetapi, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM masih tetap menjadi pekerjaan rumah bersama. Destri mengingatkan pertumbuhan kredit tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, namun juga harus dipastikan agar mengalir ke sektor-sektor produktif, termasuk sektor UMKM. Sebagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengakselerasi penetrasi kredit UMKM hingga akhir tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Kemudian ada Ibu Hermawati Stiorini, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Pras, Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Herma, apa kabar? Halo, Alhamdulillah sehat selalu dan tetap harus bahagia hidup di Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan salam bahagia juga Ibu Herma. Ini menarik, tadi sudah disampaikan begitu ya, bahwa Bank Indonesia mencatat bahwa kredit dari sektor UMKM ini baru tumbuhnya 1% begitu nih Bu. Nah, kalau misalnya Bu Herma dari sisi pelaku UMKM sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat gitu kalau kita bicara mengenai tema kita kan mengakselerasi kredit UMKM. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita cermati dengan pertumbuhan 1% yang lebih kecil dari total pertumbuhan kredit perbankan yang sudah mencapai 12,6%, Bu Herma, silakan. Ya, ini sebenarnya tema ini sering kali disampaikan ya baik melalui media maupun media online maupun televisi. Jadi memang UMKM itu sendiri untuk mendapatkan kredit itu kan filternya lebih tebal daripada kalau kita melakukan kredit secara umum ya. Mereka lebih ketat gitu sehingga mereka susah. Ditambah sebenarnya banyak pelaku UMKM yang mereka itu kreditnya misalnya banyak macet segala macam dan itu langsung di blacklist kan sehingga mereka tidak bisa mengajukan. Makanya kan untuk kredit ini kan susah sekali untuk terjangkau gitu selain syarat prosedurnya yang memang filternya itu berlapis-lapis bagi pelaku usaha mikro. Nah, makanya kalau tadi pertumbuhannya besar itu sebenarnya kredit-kredit yang dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah gitu ya. Yang kemarin sempat dikucurkan 200 triliun kalau nggak salah ya atau Pak Purbaya itu. Nah, itu yang membuat sebenarnya yang mengakses itu adalah pelaku usaha untuk yang kecil, menengah dan besar. Sementara yang mikro mereka kan pintunya itu kan KUR ya. Nah, KUR itu syarat prosedurnya filternya berlapis-lapis. Selain BI checking, mereka ada dia masuk di SIKP enggak, masuk di daftarnya program kredit pemerintah enggak. Termasuk yang mungkin misalnya dia punya pinjaman yang
apa namanya mobil atau segala macam biasanya langsung di reject. Nah ini yang harus negara ini bisa mengantisipasi sebenarnya dengan cara misalnya yaitu itu tadi misalnya yang macet atau yang mungkin tersendat-sendat itu yang bisa di top up gitu dengan syarat tetap ada pendampingan karena kan sebenarnya perbankan itu sendiri dia hanya menyalurkan kredit tapi dia tidak mendampingi membina gitu loh. Itu yang selama ini terjadi gitu. Itu sih Oke. Mas Pras. Baik, itu ya realita yang dialami oleh teman-teman pelaku UMKM ya pada saat akan melakukan pengajuan pinjaman begitu ya ke perbankan. Nah, Mas Nailul, Anda melihat bagaimana kalau Silios dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan oleh pelaku UMKM sendiri, kemudian dengan pertumbuhan kredit yang secara keseluruhan sudah double digit tapi UMKM-nya masih hanya 1% begitu. Anda melihat ada sisi lain tidak sih? Apakah memang kaitannya dengan daya beli masyarakat juga kah atau memang tadi filternya yang berlapis-lapis begitu, Mas Nailul? Ya, kita melihat ada dua faktor utama ya, Mas Pras. Kita tidak bisa memisahkan pertumbuhan kredit UMKM yang rendah ini dari faktor demand maupun juga faktor supply-nya. Nah, kita coba faktor demand. Faktor demand ataupun permintaan masyarakat akan barang-barang produksi UMKM itu dalam beberapa tahun terakhir memang cukup cukup melemah, Mas Pras. Hmm, Nah, ketika permintaan dan daya beli ya, tadi sampaikan juga sama Mas Pras itu daya beli itu yang melemah, maka sudah pasti dari sisi pelaku UMKM ya, itu ketika mau mengajukan kredit pun khawatir gitu kan. Khawatir akan apa? Khawatir terjadi gagal bayar dan sebagainya. Karena apa? Karena perputaran uang di masyarakat itu tidak tumbuh secara optimal. Artinya gini, artinya ketika mereka meminjam di perbankan itu kan sudah pasti kalau kur pun ada beberapa yang menggunakan agunan. Kalau non kur itu pasti akan menggunakan agunan. Nah, ketika mereka menggunakan agunan, ini mereka khawatir bahwa jaminannya itu akan tidak bisa ditebus oleh pelaku UMKM itu sendiri. Makanya kalau oke. kita lihat dari sisi demand-nya sendiri itu Hmm, kurang. Nah, yang kedua, Mas Pras, ini kalau tadi sampaikan juga sama Bu Hermas sebenarnya ketika kita lihat dalam beberapa bulan terakhir itu NPL untuk UMKM itu meningkat bahkan mendekati 5%. Nah, begitu juga dengan kur sebenarnya. Nah, oke. artinya apa? Artinya risiko untuk menyalurkan kredit ke UMKM itu semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat dengan perbankan yang sangat rigid, tadi Bu Irma menyampaikan filternya berlapis karena perbankan di Indonesia itu merupakan industri yang sangat rigid sekali, sangat ketat sekali penyalurannya. Nah, makanya inilah yang membuat juga dari sisi supply-nya itu mereka juga menahan untuk menyalurkan kreditnya ke UMKM. Makanya kalau kita lihat combo dari demand yang melemah dan supply yang menurut saya juga menurun, ini yang bisa kita bilang akhirnya pertumbuhan kredit dari UMKM itu hanya sekitar 1%-an. Nah, bagaimana mereka yang sebenarnya membutuhkan pembiayaan, Mas Pras. Nah, Ya. mereka akhirnya lari ke alternatif financing seperti pinjaman daring dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya, Mas Pras, dengan ya tadi kondisi UMKM kita yang tengah menurun, Ya. demand masyarakat juga menurun, yang pada akhirnya perbankan juga sulit untuk menyalurkan kreditnya ke UMKM. Oke, itu dia ada beberapa poin dari sisi risiko dan juga faktor demand. Nah, kalau Bu Herma sendiri mungkin bisa disampaikan sebenarnya tingkat persaingan dari pelaku industri UMKM-nya sendiri saat ini tuh seperti apa sih Bu? Apakah karena dengan adanya penjualan online, kemudian offline-nya terganggu kah? Atau sebenarnya sekarang sudah bisa sharing sejalan? Mengingatkan juga pemerintah menerapkan pajak untuk penjualan produk-produk yang dijual secara online ataupun melalui e-commerce ini, Bu Herma. Ya, saya setuju ya dengan pendapatnya Mas Huda tadi, Pak Huda, bahwa daya beli masyarakat memang turun. Nah, itu Oke. yang jadi tidak ada ruang pasar bagi pelaku usaha untuk memarketkan produknya karena Hmm, persaingan dari produk import yang masuk terlalu banyak dan pemerintah tidak turun tangan. Itu menjadi kendala salah satunya untuk mereka mengambil kredit itu juga akan berpikir lebih keras ya karena bagaimana saya mau pinjem mau mengembangkan usaha tetapi pasarnya tidak ada. Nah, itu oke. yang banyak terjadi di pelaku usaha. Jadi memang
pemerintah seharusnya kan dia membuat pasar itu dulu gitu loh. Misalnya dengan produk-produk import yang masuk di Indonesia itu misalnya diberikan biaya masuk yang mahal misalnya sehingga bisa bersaing dengan pelaku domestik atau dibatasin gitu. Nah, ini yang terjadi kan tidak, sehingga pelaku UMKM yang awalnya mereka membuat produk sendiri, mereka beralih menjadi reseller dari produk-produk import yang masuk. Nah, itu memicu uang justru bukan masuk ke Indonesia tapi kembali lagi ke negara asalnya. Nah, itu yang membuat sebenarnya pelaku usaha tidak berniat untuk meminjam gitu. Yang kedua, mereka meminjam tapi dengan syarat prosedur yang cepat. Misalnya yang tadi disampaikan Pak Huda bahwa mereka menggunakan pinjaman daring atau mungkin malah pinjol gitu, karena mereka kadang hanya butuh 2 juta, nanti hanya dibayar 3 kali selesai gitu, dan itu kan prosesnya sangat cepat gitu. Nah, tadi yang saya mengkoreksi bahwa kenapa filternya itu berlapis, memang itu kebijakan bank karena banyak sekali dari UKM yang mungkin macet ya, tapi sebenarnya bukan itu yang saya maksud, karena BI checking oke, tapi yang SIKP-nya itu, karena dia kadang UMKM itu tidak ada sosialisasi SIKP itu apa. Nah, kebanyakan mereka mendapatkan misalnya nih bantuan tunai yang digunakan sebagai alat politik gitu kan. Nah, data mereka masuk tuh di data kredit program pemerintah, sehingga begitu mereka mengajukan itu mereka tidak mendapatkan. Nah, karena dianggap meskipun bantuan tunai tapi identitasnya dipakai, itu sebenarnya uang dari negara yang diberikan. Nah, itu yang mungkin sebenarnya karena sosialisasi itu juga tidak ada ya tentang kredit UMKM itu bagaimana gitu. Nah, perbankan memang harus ada kehati-hatian, hanya saja setiap ada kredit yang harus disalurkan, mereka harus ada bantuan literasi tentang keuangan. Nah, itu selalu hanya maaf lepas saja gitu. Jadi memang kita ini tidak menyalahkan perbankannya, karena kebijakan itu memang harus dipegang oleh perbankan. Itu sih. Baik Ibu Herma, dan ini menarik kalau kita lihat dalam aturan terbaru turunan Undang-Undang P2SK ada kewajiban Bank untuk mencantumkan strategi target ya serta langkah penyalurannya untuk sektor UMKM. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kemudian kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana sih upaya-upaya yang perlu dilakukan dari pelaku usahanya sendiri maupun bagaimana perbankan sehingga penyalurannya juga bisa lebih banyak lagi begitu untuk UMKM kita begitu. Baik, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan kembali data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih jumlah dari pelaku UMKM di Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia beberapa data yang bisa kita cermati bersama. Jumlah pengusaha UMKM di Indonesia, ini usaha mikro, kemudian kecil dan juga usaha menengah tahun 2025 kita bandingkan dengan tahun 2024 sumber dari Kementerian UMKM. Untuk usaha mikro tercatat 28,87 juta pengusaha di tahun 2024, sementara di tahun 2025 naik tipis saja 28,89 juta. Sementara untuk usaha kecilnya dari 71 ribuan kemudian meningkat menjadi 71.706 pelaku usaha UMKM di tahun 2025. Usaha menengahnya ini justru ada sedikit penurunan dari 14.912 kemudian menjadi 14.910 pelaku usaha industri menengahnya begitu. Dan berikutnya BI Rate. Nah, kalau kita cermati dengan BI Rate yang masih bertahan begitu dengan beberapa kenaikan yang terjadi dalam beberapa bulan sebelumnya juga kita lihat dari 4,75 ke 5,75 atau 100 basis point, kemudian ditahan lagi oleh Bank Sentral di bulan Juli menjadi 5,75% untuk suku bunga acuan kita ataupun BI Rate. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati kemudian juga Mas Nailul Huda. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini menarik Mas Nailul kalau kita cermati dengan turunan dari Undang-Undang P2SK begitu ya, di mana ada kewajiban juga bank untuk mencantumkan strategi, kemudian target dan langkah penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM. Nah, apa yang bisa kita lihat? Apakah ini akhirnya akan bisa memperkuat lagi penyaluran kredit terhadap sektor UMKM kah atau bagaimana, Mas Nailul? Ya, ya Mas Pras, sebenarnya kita juga sudah ada ya untuk PP-nya itu terkait dengan peningkatan
kredit UMKM gitu kan via perbankan gitu. Nah, memang ini yang jadi masalah kan itu kan aturan berdasarkan hitam di atas putih ya Mas. Jadi itu cuma di atas kertas gitu. Nah, memang penyaluran yang jadi PR itu adalah bagaimana implementasi di lapangannya seperti apa. Nah, tadi seperti saya sampaikan, ketika ini kan bank itu kan sangat kecil sekali, Mas Pras. Ketika dia 5% saja, itu pasti sudah kena semprit dari otoritas terkait gitu. Nah, ini yang membuat gerak dari perbankan itu juga susah juga ketika kondisi masyarakat yang sekarang seperti sekarang ini bahwa daya beli menurun dan sebagainya. Ini yang akan membuat meskipun sudah ada PP-nya itu akan membuat bank tetap kesulitan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Nah, yang kedua adalah yang kita lihat sebenarnya beberapa yang bisa dilakukan ya dan memang di PP juga ada gitu kan. Nah ini juga sangat terkait sekali dengan penggunaan data alternatif Mas Pras. Nah ini dulu penelitian saya pas ketika saya masih di lembaga yang lama ya itu melihat ada potensi penggunaan alternatif data itu untuk credit scoring di UMKM gitu. Nah kita melihat yang dulu awalnya mungkin menggunakan BI checking dan sebagainya ini bisa menggunakan data-data alternatif yang mungkin itu sangat-sangat reliable terhadap kondisi yang ada di UMKM kita sekarang. Nah, inilah yang kita lihat sebenarnya Mas Pras bahwa di situ harus ada terobosan-terobosan yang bagus dari pemerintah gitu kan. Itu untuk mendorong perbankan itu bisa masuk lebih dalam lagi kepada pelaku UMKM. Nah, yang kedua adalah yang saya juga harusnya lihat itu adalah ketika kita melihat dari sisi kita kan banyak ya yang dari kur kemudian mereka juga akhirnya mau ngambil kur lagi kan sekarang sih sudah nggak ada batasannya. Kalau dulu kan ada batasannya gitu kan. Nah sekarang nggak ada batasannya. Nah ini yang terjadi juga adalah ketika itu dia pindah ke kredit bukan kur masuknya ke komersil itu masih banyak yang dia akhirnya gagal bayar juga Mas Pras. Artinya apa? Artinya adalah di sini harus ada peningkatan kapasitas UMKM juga ketika mereka mendapatkan kredit dari perbankan melalui kur. Nah, inilah yang harus kita dorong juga bahwa tidak hanya melakukan kredit saja, tapi juga peningkatan kapasitas dan sebagainya yang itu bisa difasilitasi oleh pemerintah dengan bantuan dari pihak perbankan. Oke, itu dia yang perlu dilakukan. Tapi implementasinya menurut Anda akan menjadi satu hal yang perlu kita kawal bersama kah atau bagaimana? Mengingat ini kan sebenarnya yang dinantikan juga oleh pelaku UMKM seperti Bu Herma ini, Mas Nelo. Iya, pasti harus dikawal Mas Pras karena bagaimanapun juga implementasi ini kan sangat terkait sekali dengan aturan lainnya. Meskipun ada aturan yang mendorong itu bahwa bank itu dia harus ke UMKM dan sebagainya, tapi secara regulasi ketika diatur NPL 5% dan sebagainya, ketika mendekati 5% itu saja sudah membuat banyak perbankan untuk khawatir gitu. Makanya ini yang harus kita kawal juga bahwa satu sisi ada peningkatan dari sisi kemampuan SDM dari pelaku UMKM terutama kecil dan mikro. Ini yang harus dilakukan juga karena selama ini ketika diberikan kredit kur itu tidak ada pendampingan yang optimal dari pihak perbankan. Nah inilah yang kita dorong bahwa ada peningkatan kapasitas sehingga pelaku UMKM itu bisa mentas dari kur ataupun dia bisa melaju ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal skala usaha. Oke, nah Bu Herma, lantas bagaimana dengan adanya aturan tadi turunan dari Undang-Undang P2 SKK, apakah ini angin segar yang nantikan begitu oleh pelaku UMKM begitu sehingga nanti penyalurnya akan lebih mudah lagi begitu yang bisa diterima oleh pelaku UMKM, Bu? Ya, sebenarnya itu bukan menjadi alasan terus nanti UMKM bisa banyak mengajukan kredit ya sebenarnya gitu karena yang paling penting itu adalah satu bahwa produk itu laku di pasar Indonesia itu dulu karena sebenarnya konsumen di Indonesia itu kan ratusan juta di mana negara lain juga mengincar kan. Nah, harusnya tadi sesuai yang disampaikan Pak Huda bahwa SDM-nya para UMKM ini yang harus dibantu oleh negara dulu gitu supaya produknya itu bisa
apa namanya di pasar itu bisa masuk ke segmennya domestik itu sendiri dengan cara apa? Harga yang murah, kualitas yang bagus, sehingga paling tidak sebagai pembelajaran produk yang masuk import itu menjadi agendanya negara untuk mengedukasi pelaku usaha, ya itu Ya, misalnya. Nah ini kan enggak yang dikejar misalnya legalitasnya gimana, pajaknya gimana, itu aja yang dikejar, tapi ya, tidak bagaimana SDM-nya itu ditingkatkan, produknya diperbaiki, dan mungkin yang itu tadi produk import dibatasin. Nah ini kan enggak, ini yang enggak dilakukan negara. Nah perbankan jujur itu pasti juga kesulitan sekali karena mereka SDM-nya itu kan enggak banyak untuk mungkin mengedukasi UMKM. Makanya setiap saya kerjasama dengan perbankan, yang paling penting adalah literasi keuangan dulu. oke, Literasi keuangan supaya mereka tahu nih. Kadang kan kalau UMKM itu khususnya mikro ke bawah itu misalnya sistem keuangan masih satu rekening. Nah, itu kan. Nah, itu kan hal yang paling simpel gitu. Terus sebenarnya untuk menghitung apa yang layak untuk kamu simpan, untuk save misalnya bayar hutang sekian, untuk nanti apa cadangan sekian. Nah, itu mereka kan nggak paham gitu. Nah, itu yang harus dibantu untuk literasi. Tapi baik. sebenarnya banyak juga UMKM yang mereka sudah paham, hanya saja jujur negara ini nggak hadir gitu loh. Hmm, Mereka berjuang sendiri, cari uang sendiri, sementara perbankan juga dia regulasinya kan sudah ketat juga. oke, Perbankan juga butuh kehati-hatian. Jadi ini akhirnya nggak ada titik temu kan gitu. baik. Nah, negara memang harus ada lagi tidak hanya kebijakan, tapi implementasinya juga harus ada. Jadi seimbang gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan karena UMKM Ya, sekarang tuh yang paling penting aku butuh uang sehari ini, ya gitu kan, dengan cara yang cepat ya mereka larinya ke pinjol gitu. Nah oke, sebenarnya bunganya gede, tapi mereka bisa bayar gitu loh, karena mereka baik. udah berhitung nih gitu. Nah Baik, itu Bu Herma. Ya, ya ini menarik. Terakhir kita ke Mas Nailul ini lantas bagaimana? Mengingat UMKM ini menyerap cukup banyak tenaga kerja, berarti kan memang harus terus dijaga dari sisi sektor usahanya begitu. Nah, lantas bagaimana dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang sudah ditelurkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong sektor UMKM kita bisa berdaya lebih tinggi lagi, kemudian menjadi penopang juga struktur ekonomi Indonesia begitu ke depannya, Mas. Ya, yang pasti Mas Pras bahwa harus ada ya perhitungan risiko juga ya dari perbankan. Tadi Bu Herman juga saya sampaikan juga dari risiko perbankan itu juga harus diperhitungkan juga. Kemudian juga kita melihat sebenarnya pemerintah seharusnya juga mempunyai program yang menurut saya harusnya bisa lebih lebih kalau saya bilang ya itu lebih ramah terhadap pelaku yang mikro gitu kan. Kita tahu ada PNM dan sebagainya. Selama ini kan juga cukup besar juga kan bunganya kan. Nah, ketika Presiden Prabowo itu menyampaikan akan 8%, itu yang kita tunggu sebenarnya Mas Pras. Oke, Jadi kita menunggu sebenarnya ada program alternatif dari pemerintah untuk pelaku usaha yang mikro yang dengan bunga yang rendah sebenarnya. Nah, yang kedua Mas Pras, ini kita juga melihat bahwa ini kan OJK kan juga tengah membuat RPI ya, Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia. RP2 ini untuk bisa lebih melihat dari sisi intermediasi perbankan kepada sektor UMKM. Nah, kita melihat harusnya di situ UMKM yang memang membutuhkan modal dan sebagainya itu diberikan berbagai program, bukan hanya terpatok kepada KUR saja, PNM saja, tapi juga ada beberapa program yang seharusnya itu bisa dilakukan baik itu secara simultan maupun secara paralel dengan program yang sudah ada, hmm, seperti misalkan pendampingan dan sebagainya. baik, itu dia beberapa poin yang memang perlu disampaikan dan tadi negara memang harus ikut juga mengawal begitu yang diharapkan ya dari Ya, sisi pelaku pasti, usaha pasti, UMKM sendiri pasti. begitu bagaimana benar-benar proses penyalurannya. Jadi memang masih ada ruang yang diberikan lah begitu untuk pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan dengan mudah dan juga terjangkau begitu aksesnya kalau kita lihat gitu sejauh ini ya. Jadi jangan sampai ya mungkin menggunakan alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan lain boleh, tapi jangan sampai yang terjebak dengan
pinjaman yang justru akan menjerat mereka begitu ya Bu Herma ya. Baik, Mas Nailul kemudian Ibu Herma, terima kasih banyak atas informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Herma dan juga Mas Ya, Nailul. Terima kasih. salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.